Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Purnama. Saya guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Jatisari, KCD Wilayah 4, Provinsi Jawa Barat. Tema pelajaran kita hari ini yaitu menafsir pandangan pengarang terhadap kehidupan. Tapi sebelum menafsir pandangan pengarang, siswa diminta untuk meneliti unsur-unsur intrinsik dari sebuah novel yang berjudul Ronggeng Dukuh Parut. Inilah siswa-siswa kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kami akan membacakan unsur intrinsik dari novel yang berjudul Ronggeng Dukuh Parut. Yang pertama yaitu tema. Tema dari novel ini adalah bertemakan cinta, budaya, adat istiadat, dan juga kepercayaan. Kedua, alur yang digunakan yaitu alur maju, tetapi kadang-kadang disertai flashback yang menceritakan kisah masa lalu. Yang ketiga, tokoh dan penokohan. Yang pertama, Serintil. Serintil kecil, wataknya centil. Serintil dewasa, wataknya pemilih, penyayang, suka menolong, mudah percaya. Yang kedua, Rasus. Rasus kecil, wataknya tidak sabaran, cerdik, emosional. Rasus dewasa, wataknya pendendam, pemberani. Yang ketiga, Warta. Teman Rasus kecil, wataknya pamrih. Yang keempat, Darsun. Teman Rasus kecil, wataknya suka meremehkan. Yang kelima, Sakaraja. Kakek Serintil, dan Nyi Sakaraja, nenek Serintil, wataknya penyayang. Yang keenam ada Kartareja, dukun ronggeng, wataknya licik. Yang ketujuh, Nyi Kartareja, wataknya licik. Yang kedelapan, Sakum, penabuh calung yang buta, wataknya hebat. Yang kesembilan, Santayib, ayah Serintil, wataknya tidak bertanggung jawab dan tidak ingin disalahkan. Yang ke-10, istri Santayib, wataknya setia. Yang ke-11 ada Doer, wataknya jijik. Yang ke-12, Kopral Tujuh, wataknya penakut. Yang ke-13 ada Sersan Selamat, wataknya baik hati dan tidak memandang rendah orang lain. Yang ke-14 ada Kopral Pujo, wataknya penakut. Yang ke-15 ada Waras, wataknya seperti anak kecil. Yang ke-16 ada Sentika, watak ayah Waras, wataknya penyayang. Yang ke-17 ada Nyi Sentika, ibu Waras, wataknya penyayang. Ke-18 ada Pak Bakar, wataknya jahat. Yang ke-19 ada Marsusi, wataknya pendendam dan licik. Ke-20 ada Pak Bajus, orang proyek dari Jakarta, wataknya licik, pembohong dan penipu. Yang ke-21 ada Pak Blegur, atasan Pak Bajus, wataknya baik, tidak tegaan. Kemudian setting. Yang pertama, latar tempatnya yaitu di Dukuh Parut, di tepi kampung, di makam, rumah Kartareja, desa Dauan, pasar Dauan, rumah batu atau markas tentara, rumah nenek Rasus, warung lontong, lapangan kecamatan Dauan, alas Wangsal, kantor polisi. Yang kedua ada latar waktu. Yang pertama musim kemarau, yang kedua 11 tahun silam. Kemudian ada Agustus tahun 1963, tahun 1964, Februari tahun 1966, kemudian tahun 1970. Yang ketiga ada latar suasana, ada haru, tegang, sedih, mencekam, dan kecewa. Kelima ada sudut pandang. Novel Ronggeng Dukuh Parut menggunakan sudut pandang orang pertama pada bagian pertama atau catatan buat emak. Kedua ada sudut pandang orang ketiga pada bagian 2, untang kamukus dini hari, dan sudut pandang orang ketiga pada bagian 3, jentera biang lala. Yang keenam, gaya bahasa. Di dalam novel Ronggeng Dukuh Parut ini ada beberapa yang menggunakan bahasa Jawa dan mantra-mantra Jawa yang tidak ada terjemahannya, seperti niating sun, matak aji pamurung, tadi aing tampean aing, jika runtung mantung, ditaburan boesna, manci rasa marang, serintil marang rasus, kena warung kana warung, pes nimpes dening, eyang seca menggala.
Yang terakhir ada amanat. Amanat dalam novel Ronggeng Dukuh Faruk yaitu jangan melihat orang dengan sebelah mata namun lihat orang dari dalamnya. Juga jangan mudah dibodohi dan terhasut orang lain. Untuk itu ikutilah perkembangan zaman agar tidak mudah dibodohi orang lain. Nilai sosial dari novel Ronggeng Dukuh Faruk adalah terdapat beberapa sentimen negatif di masyarakat mengenai ronggeng. Contohnya seperti menganggap bahwa tarian ronggeng identik dengan praktik pelacuran terselubung. Praktik pelacuran dimulai ketika si penari ronggeng mulai menari dengan para pengibinya. Namun, bagi masyarakat yang masih asing dengan ronggeng, tradisi-tradisi sebagai penari ronggeng mungkin akan menimbulkan persepsi negatif pada seorang penari ronggeng. Terlebih, di tahun 2020 ini bisa saja tradisi seperti itu akan menimbulkan pro kontra di masyarakat. Kedua, ada nilai budaya. Film Sang Penari banyak menampilkan sisi budaya lokal, khususnya mengenai ronggeng. Ronggeng Dukuh Faruk menjadi identitas budaya regional yang dimiliki oleh Dukuh Faruk. Penduduk Dukuh Faruk menggunakan ronggeng sebagai identitas yang mereka miliki dan karakteristik daerah mereka. Bahaya yang digunakan dalam lantunan saat pementasan ronggeng merupakan bahasa Jawa yang menunjukkan bahwa kesenian ronggeng tersebut berasal dari daerah Jawa, khususnya Jawa Tengah. Perilaku atau gerakan-gerakan yang ada dalam tarian ronggeng menggambarkan perempuan Jawa dan pakaian yang digunakan oleh serintil saat menari seperti sampur dan kemben juga menunjukkan bahwa tarian tersebut berasal dari daerah Jawa. Yang ketiga ada nilai ekonomi. Kondisi ekonomi yang digambarkan pada film Ronggeng Dukuh Faruk yaitu desa kecil yang dirundung kemiskinan dan kelaparan. Yang keempat ada nilai politik. Film ini dibumbui dengan isu-isu politik seperti masuknya PKI ke Dukuh Faruk. Warga Dukuh Faruk yang tidak bisa membaca dimanfaatkan oleh para kaum komunisme meskipun warga tidak paham mengenai politik, tetapi mereka tetap menurut saja yang akhirnya berujung pada petaka. Yang terakhir yaitu geografis. Cerita cinta tragis ini terjadi di Jawa Tengah, Indonesia, tahun 1960. Rasus atau Dika Antara ada seorang tentara dari Dukuh Faruk, sebuah desa miskin di daerah Banyumas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.